Halo minasang, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Di video kali ini, kita akan berkenalan. Oke, jadi sebelum kita memulai kelas online ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berkenalan lebih dahulu. Karena kurang afdol aja ya kalau kita saling berinteraksi tapi belum kenal. Jadi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu. Oke, langsung saja kita mulai. Hajimemashite. 私はコリスです。インドネシアのプカロガンから参りました。28歳です。今、日本で介護として働いています。どうぞよろしくお願いいたします。Oke, itu adalah perkenalan singkat dari saya dalam bahasa Jepang. Tenang. Kalau kalian belum bisa memahami perkenalan bahasa Jepang yang barusan, nggak apa-apa. Karena habis ini saya akan perkenalkan diri saya lebih detail dalam bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita ke slide perkenalannya. Oke, ini adalah slide perkenalan dari saya. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Nurholis atau bisa dipanggil dengan Korisu. Ya, itu adalah panggilan Jepang saya atau panggilan bahasa Jepang saya. Ya, jadi teman-teman saya di Jepang itu biasa manggil saya dengan Korisu. Itu dari kata holisnya itu. Ya, jadi kalau dalam bahasa Jepang Korisu. Oke, jadi nama saya adalah Muhammad Nurholis atau dipanggil Korisu dalam bahasa Jepang. Saya memulai belajar bahasa Jepang dari tahun 2012 ketika saya sedang berada di SMK kelas 2 ya. Jadi 2012 ya. Nah, pada saat itu saya belajar di SMK pun itu adalah belajar secara otodidak. Jadi saya pinjam buku di perpustakaan. Itu pada saat itu ada yang namanya buku Sakura. Ya, kalau kalian tahu buku Sakura namanya. Itu adalah awal saya belajar bahasa Jepang. Dan kenapa saya belajar bahasa Jepang? Pertamanya itu awalnya ketika saya mendengarkan lagu-lagu Jepang. Jadi awal ketertarikan saya dalam bahasa Jepang itu dari lagu-lagu Jepang. Jadi saya penasaran, ingin tahu arti dari lagu tersebut, jadi saya belajar bahasa Jepang. Nah, singkat cerita, saya lulus dari SMK, kemudian saat itu saya mendaftar ke suatu perguruan tinggi, bukan perguruan tinggi ya, seperti kuliah ya, jurusan elektro, dan itu setara D2. Itu berada di Bekasi dari tahun 2014 setelah lulus dari SMK itu sampai 2016, selama 2 tahun. Nah, setelah lulus dari situ, saya melanjutkan ke pendidikan bahasa Jepang yang ada di Kota Batang, yang ada di Kota Batang, Jawa Tengah. Di situ saya belajar selama 3 bulan, dan setelah itu saya berangkat ke Jepang, singkat ceritanya, dari tahun 2017 sampai 2020. Di Jepang, saya berada di prefektur Okayama, dan di situ bekerja sebagai operator mesin di suatu pabrik press logam yang ada di prefektur Okayama. Kemudian pada tahun 2020, saya pulang ke Indonesia, kemudian ada beberapa pekerjaan ya, pekerjaan yang salah satunya adalah mengajar di suatu SMP yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kemudian saya membangun Korisugakko ini berupa les-lesan ya, les-lesan kecil-kecilan. Nah, singkat cerita, pada tahun 2023 bulan Maret, saya kembali lagi ke Jepang sampai sekarang sebagai perawat lansia di prefektur Osaka. Jadi saat ini saya berada di prefektur Osaka, ya lebih kota lah daripada Okayama yang saya tinggali dulu pada saat magang. Ya, jadi tahun 2017 sampai 2020 itu saya visanya magang. Dan saat ini di Osaka saya visanya adalah Tokute Gino atau visa berketerampilan khusus. Oke, next. Nah, berikut ini adalah riwayat pendidikan saya. Bisa dilihat ya, ini ya. Dari 2014 sampai 2016 yang saya ceritakan tadi ya, itu saya pendidikan kuliah setara D2 di Bekasi, itu namanya LLK Brixton Bekasi. Jadi itu adalah kuliahan yang merupakan beasiswa dari perusahaan PT Brixton Tire Indonesia. Brixton itu adalah perusahaan ban ya, kalau kalian tahu ya, dan itu adalah perusahaan dari Jepang. Kemudian setelah dari itu saya lanjut di Wakashio Gakko yang ada di Batang, Jawa Tengah. Saat itu saya mengikuti wawancara job untuk kerja ke Jepang dan lulus, alhamdulillah. Dan kemudian saya melanjutkan pendidikan ke Jakarta Selatan. Nah, tepatnya di PT Budi Agung Bintara. Nah, di situ saya melakukan 3 bulan pemantapan bahasa dan setelah dari situ saya terbang ke Jepang. Kemudian di Jepang selama 1 bulan itu saya juga ada pendidikan
di situ itu adalah di Senta Tanoa Training Center di Osaka. Jadi di situ adalah pendidikan bahasa Jepang untuk pemantapan sebelum kerja di Jepang, ya. Yang saya sebutkan tadi ya, di pabrik press logam yang ada di Okayama. Oke, next. Nah, ini adalah pengalaman kerja saya. Ya, dari 2017 sampai 2020 saya bekerja di Eishin Kinzoku, itu yang tadi ya, pabrik press logam yang ada di Okayama, Jepang. Nah, jadi pengalaman kerja pertama saya itu ada di Jepang, guys. Jadi setelah lulus dari SMK, saya itu belum pernah sama sekali bekerja di Indonesia. Nah, kemudian setelah tahun 2020, saya pulang ke Indonesia dan mencoba mendirikan les-lesan kecil-kecilan yang saya beri nama Korisu Gakko ini ya, sampai sekarang ya. Jadi video yang kalian lihat saat ini adalah salah satu produk digital dari Korisu Gakko Indonesia ya, yang sedang kalian lihat ini nih ya. Kemudian tahun 2022 sampai 2023 saya mencoba pengalaman untuk mengajar di salah satu SMP yang ada di Kabupaten Pekalongan, ya, namanya SMP Al-Fusha. Ini adalah pondok ya, pondok internasional. Jadi saya mengajar bahasa Jepang dasar kepada siswa-siswa SMP di Al-Fusha International Boarding School ini. Oke, setelah saya menimba pengalaman di situ selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu saya kembali lagi ke Jepang. Jadi mencoba peruntungan lagi, mencoba pengalaman lagi di bidang yang berbeda. Kalau sebelumnya di press logam, sekarang saya mencoba peruntungan di perawat lansia ya. Jadi dari 2023 sampai sekarang saya bekerja di Yunosato. Ini nama perusahaan saya sekarang yang ada di prefektur Osaka. Nah, ini adalah gambar-gambar ya. Ini yang di atas itu adalah ketika saya bekerja di SMP Al-Fusha, ini adalah guru-guru yang ada di Al-Fusha. Kemudian yang di bawah ini adalah les-lesan kecil-kecilan Korisu Gakko. Dan yang di sampingnya itu adalah di perusahaan press logam yang ada di Okayama. Dan yang bawahnya itu adalah ketika di Al-Fusha itu siswi-siswi yang ada di Al-Fusha. Kemudian yang paling atas yang pakai baju pink itu ketika saya bekerja di perawat lansia yang sekarang. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa foto-foto ya atau pengalaman traveling yang ada di Jepang yang pernah saya kunjungi ya. Yang pertama ini adalah foto ketika di Okayama ya, ketika musim sakura ya, pada sekitar bulan Aprilan ya kalau nggak salah. Kemudian ini juga ketika di Okayama yang pas musim momiji atau musim gugur ya, itu ada yang namanya daun momiji. Kemudian ini yang bawah itu ada di Dotonbori, Osaka. Nah, itu adalah icon ya. Glico itu adalah Guriko, itu patung Glico itu adalah icon dari Dotonbori, Osaka. Jadi itu pas saya bekerja di Okayama. Jadi saya mengunjungi Osaka pada saat itu. Next. Nah, ini juga ketika saya sedang di Okayama. Pada saat itu saya mengunjungi juga Kaminarimon di Tokyo, ya, kemudian di Fushimi Inari di Kyoto juga. Saya pernah mengunjungi dulu ketika masa magang. Next. Nah, kalau yang ini adalah foto saya di Arashiyama, Kyoto. Nah, kalau ini adalah foto-foto terbaru saya setelah saya di Osaka. Jadi tahun 2023 kemarin ya. Kemudian ini di Nara Park atau Taman Nara Koeng ya namanya. Di situ banyak rusa ya. Oke, next. Nah, ini juga foto terbaru saya di Osaka Station atau Osaka Eki. Kemudian yang bawah, yang sebelahnya itu adalah di Namba City Park. Ini juga foto terbaru saya. Next. Nah, kemudian ini adalah beberapa sertifikat yang saya punya. Ya, jadi kenapa sih berani-beraninya bikin kelas online ya? Apa sih keahlian kamu itu apa itu? Kok berani-beraninya bikin kelas online? Nah, ini adalah beberapa sertifikat yang saya miliki. Jadi saya punya CLPT ya, yang tadi ya, yang Japanese Language Proficiency Test.
saya pernah mengikuti CLPT level N4, kemudian N3 dan N2. Nah, untuk N4 saya lulus, tapi sertifikatnya tidak saya ambil. Ya, pada saat itu ikutnya pas di Indonesia. Tidak saya ambil, kenapa? Karena nilainya kurang bagus ya. Mencoba peruntungan pertama, jadi nilainya tidak bagus, tapi lulus. Tapi tidak saya ambil. Karena persyaratan magang itu tidak ada harus punya sertifikat ya, kalau magang ya. Kalau Tokute Gino itu harus ya minimal N4. Kemudian ketika saat di Jepang, saya mengikuti N3, CLPT N3 dan lulus. Dan kemudian CLPT N2 juga lulus di tahun terakhir ketika saya sebelum pulang. Nah, kemudian yang sebelahnya, yang atas itu adalah sertifikat selesai magang ya. Jadi kalau magang udah selesai selama 3 tahun, dapat sertifikat tersebut. Nah, kemudian setelah pulang, kemudian kan saya melamar di perusahaan panti lansia ya, atau Kaigo. Nah, selama di Indonesia saya mengambil 2 sertifikat ini yang bawah. Ya, itu adalah sertifikat Kaigo Bahasa dan Kaigo Skill ya. Karena itu adalah syarat ya untuk mengambil visa Tokute Gino. Nah, jadi dengan 2 sertifikat itu dan 1 sertifikat CLPT N3 atau N2 itu ya terserah lah, karena minimal N4, saya bisa bekerja di Jepang, di Osaka ini sebagai perawat lansia dengan visa Tokute Gino. Gitu ceritanya. Next. Nah, mungkin itu aja perkenalan yang bisa saya sampaikan. Semoga setelah kita kenal, kita bisa belajar lebih asyik, bisa lebih memahami, karena kalian sudah kenal dengan mentornya. Jadi, saya harap kalian bisa belajar di sini dengan nyaman, asyik, dan tidak ada tekanan apapun. Ya, bisa diskusi dengan saya juga. Nah, berikut adalah kontak-kontak saya atau sosial media saya. Yang pertama Instagram, bisa kalian cari dengan korisu.kun. Ya, kemudian Twitter, korisu_kun. Dan YouTube saya juga punya, Korisu Channel. Kemudian Facebook saya juga punya Muhammad Rolis dengan nama asli saya. Dan TikTok juga ada Korisu Kun. Oke, kalian bisa follow atau subscribe ya kalau kalian bisa. Ya, jadi itu adalah perkenalan diri saya. Oke, semoga kedepannya kita bisa saling silaturahmi, saling berkomunikasi dengan baik. Tidak hanya dalam kelas online ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Oke, mungkin itu aja perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di materi selanjutnya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kambarimashou!